Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi wa warahmatullahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Saya ibadallah, ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keluarga besar pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat yang seluruhnya insyaallah dirahmati, dicintai dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan pengurus khususnya Pak Ketua yang kami hormati Kiai Haji Suhada, semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan dan memberikan jalan-jalan kebaikan. Demikian pula para pengurus yang lain, ada jajaran wakil ketua sekaligus ketua panitia Milad Muhammadiyah Provinsi Jawa Barat ke-108, Kiai Haji Muhammad Rafani Akhyar. Beliau sekaligus pamanda kami, ya beliau adik langsung dari ibunda kami Hajah Rafia Akhyar. Semoga juga senantiasa diberikan kesehatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, serta keluarga besar pengurus yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu dan saya sebagian besar mengenal secara personal. Semoga senantiasa juga diberikan kemuliaan, kesehatan, dan kelancaran dalam mengemban amanah dan tugas yang diberikan. Dan keluarga besar Muhammadiyah dimanapun Anda berada, khususnya yang tersambung dalam saluran milad pada saat ini, kita akan batasi pertama perjumpaan dan sharing tausiah kita di kesempatan pada kali ini pada tema milad kita dulu atau pada kalimat milad Muhammadiyah dulu. Boleh jadi kita menyantumkan kata milad dan Muhammadiyah, tapi sesungguhnya belum ada penajaman pemaknaan pada dua kalimat ini yang sesungguhnya membawa kesan mendalam dan pesan yang sangat luas khususnya bagi warga Muhammadiyah, umumnya bagi umat Islam yang tentunya akan sangat bermanfaat, lebih khusus dalam kehidupan berbangsa, bernegara di negara yang kita cintai, Indonesia. Saya akan mulai sedikit dari kajian bahasa pada kata milad, baik dari standar diksi bahasa ataupun nanti derivasinya yang terdapat dalam Al-Quran. Seperti apa kata ini memberikan ikatan makna kepada kita, terlebih ketika panitia menyantumkan kata milad. Kenapa bukan maulid misalnya, ya? Maulid Muhammadiyah. Kenapa yang dipilihnya milad? Baik. Teman-teman sekalian, mohon izin kalau saya gunakan redaksi ini untuk mengakrabkan dan mendekatkan. Kata milad sejatinya kalau kita merujuk pada diksi bahasa seperti yang diungkapkan Al-Jauhari misalnya, beliau punya kamus sangat terkenal disebut dengan As-Sihah, yang lengkapnya As-Sihah fil Lughah, itu menunjuk kepada waktu tanpa dibatasi oleh satu ruang. Ya, jadi kalimat al-kalimat tadullu 'ala zaman awil waktu min ghairi mahdudin bil mauqi'. Ya, satu kalimat yang menunjuk kepada satu makna waktu yang tidak terbatas dengan ruang. Ya, berbeda dengan kata maulid. Dia bisa menunjuk pada dua keadaan sekaligus secara umum, bisa kepada tempat, bisa kepada waktu. Ya, karena itu kalau orang Arab ingin menunjukkan sebuah profil antara waktu dan tempatnya, dia gunakan kata maulid. Jadi kalau Anda baca kitab misalnya, terus kemudian sebelum masuk kepada pembahasannya, seringkali dicantumkan biografi, ya siapa pengarang kitabnya. Al-Imam Al-Bukhari misalnya punya kitab As-Sahih, ya, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, disingkat dengan Sahih Al-Bukhari. Sebelum masuk ke dalam pembahasan kitab pertamanya misalnya Bad'ul Wahyi, maka muncul sirahnya, ya, biografinya. Maka disebutkan misalnya mauliduhu, itu maulid di situ menunjuk kepada waktu dan tempatnya sekaligus. Tapi kalau kita ingin tekankan kepada waktunya yang tidak terbatas dengan ruang, kapan saja kita pengen ingat, kapan saja kita ingin mengambil inspirasi dari waktu itu, kapan saja kita ingin menghadirkan spirit pada saat itu terjadi di masa-masa yang akan datang tanpa batas waktu, maka dihadirkanlah kata milad. Jadi ketika kita menyantumkan kata milad ya dalam peringatan 108 tahun Muhammadiyah, seakan-akan kita tidak sekedar menampilkan kata ini milad Muhammadiyah, tapi kita ingin menarik referensi, dan dari referensi ini kita ingin mengambil inspirasi dari waktu berdirinya Muhammadiyah. Apa spirit yang muncul dalam pendirian Muhammadiyah ini? Ya, apa kira-kira inspirasi yang bisa kita dapatkan sebagai pondasi perjuangan? Yang ini menjadi nilai-nilai dasar ketika berjuang dalam persyarikatan Muhammadiyah.
Ya, dan kenapa yang dipilih persyarikatan namanya? Ya, misalnya bukan langsung ditunjuk kata ormas atau komunitas, tapi penunjukan sebuah diksi itu pun memberikan kesan yang sangat dalam. Nah, setelah kita mengetahui ini, saya ingin ambil detail sedikit saja, sehingga kita bisa ambil akar dari kata milad ini, dan bagaimana kekuatan kata ini memberikan pesan kepada kita terkait dengan 108 tahun Muhammadiyah yang sekarang sedang kita hadirkan dan sedang kita coba tampilkan beberapa harapan-harapan untuk mengisi milad ini dengan lebih baik. Saya mohon izin tidak bermaksud untuk mengajari, hanya menampilkan kembali dari referensi atau pengetahuan yang guru-guru kami pernah mengajarkan, dan boleh jadi sebagian dari warga Muhammadiyah saat ini sudah mengetahui lebih dahulu. Ini untuk merefresh saja. Ya. Baik, kalau kita turunkan kata milad misalnya, teman-teman sekalian, ya. Ini akar utamanya tentunya berasal dari kata walada dalam ilmu sharaf, ya. 3 huruf waw, lam dan dal. Walada yalidu waladan wa wildanan, kan, fa huwa walidun wa dzaka mauludun. Kemudian maulidun miladun, wulida yuladu, kan? Nah, yang ingin saya berikan penekanan dari kata walada itu sendiri. Ya. Kata ini sejatinya menunjukkan satu keterhubungan yang kuat, yang kalau kita tarik ini dalam dimensi kemanusiaan, hubungannya saking kuatnya ini mengakar secara biologis, yang berasal dari satu rahim yang sama. Ya. Karena itu dalam Al-Quran, ya, disebutkan orang yang baru melahirkan, perempuan yang baru melahirkan, saking kuat hubungannya, ya, secara biologisnya, terlahir dari rahimnya, itu disebut dengan walidah. Ya, perempuannya walidah. Ya, istri Kiai Haji Ahmad Dahlan Nyai Walidah, ya, yang juga ibunda Aisyah kita, kan? Walidah, perempuan yang baru melahirkan. Kelahirannya disebut dengan wiladah. Laki-laki yang baru dianugerahi anak pertama disebut maulud lah, ya. Anaknya disebut dengan maulud. Ayahnya yang dianugerahi, penganugerahannya disebut maulud lah. Kemudian secara biologis laki-laki ayahnya disebut dengan walid. Walid, ya, seperti ini. Dan semua mengakar dari akar makhluk, ya. Kalau ke Allah nanti punya pemaknaan yang berbeda. Ya. Rahim, rahimah secara bahasa mengandung arti perhatian yang sangat dalam. Yang kalau dikaitkan kepada makhluk, pemaknaannya kepada makhluk manusia misalnya, yang dengan perhatian itu bahkan rela memberikan, rela menganugerahkan, rela memperhatikan, sekalipun pemerhati itu boleh jadi merasakan hal yang kurang menyenangkan. Ya, misal seorang ibu punya rahim, ya, dia mengandung. Di rahimnya itu diperhatikan sosok yang sangat diperhatikannya, dijaga, disayang, sampai saking menyayanginya, ia rela merasakan hal yang tidak menyenangkan, yang penting di dalamnya merasa nyaman. Ya, karena itu miring kanan, ya, sulit, miring kiri sulit, nggak boleh tidur sembarangan. Supaya apa? Supaya di dalamnya terjaga dengan kuat dan baik. Ini spirit yang pertama yang ingin saya tampilkan. Nah, kalau kita tarik ke kata milad, maka kata ini tidak hanya menunjuk kepada waktu kelahiran. Tapi dari waktu ini ada kedalaman makna yang kita bisa ambil dari akar katanya, dari walada. Ya, kemudian terkorelasikan dengan kata rahimah. Seakan-akan ingin memberikan kesan bahwa jika panitia saat ini memberikan satu refleksi dengan nama Milad Muhammadiyah. Kata milad ini kemudian disatukan dengan kata Muhammadiyah. Ya. Ini mudhaf ilaihnya, disandarkan. Kalau sudah disandarkan mudhaf dengan mudhaf ilaih, maka maknanya akan menyatu dan tidak bisa dipisahkan. Baik, ya. Saya ingin katakan misalnya qalam, ini spidol, ya. Qalamu Ahmad, spidolnya Ahmad. Maka antara spidol dengan Ahmad tidak bisa dipisahkan. Ketika dipisahkan ada persoalan. Husain mengambil spidol ini tanpa izin, maka Ahmad akan menyoal. Okay? Baik, sekarang kita kembalikan pemaknaan ini kepada kata milad Muhammadiyah. Saat kata milad disatukan dengan Muhammadiyah, kan, seakan-akan memberikan kesan bahwa kata ini bukan sekedar
memberikan gambaran kepada kita tentang kapan Muhammadiyah itu berdiri. Kapan waktu didirikannya. Kalau cuma sekedar untuk mengetahui kapan waktu berdiri Muhammadiyah, nggak usah level PWM. Ya, anak-anak IPM yang sekolah bahkan, ya baik itu di SMA, pesantren, SMP, atau mungkin SD Muhammadiyah, mungkin bisa hafal. Langsung mengatakan 18 November 1912 ya, 18 Dzulhijjah misalnya, ya dia bisa jawab. Kalau hanya untuk sekedar mengungkapkan kapan berdirinya Muhammadiyah. Ya, kapan hadirnya Muhammadiyah. Tapi untuk level warga Muhammadiyah yang sudah masuk ke dalam lingkup persyarikatan, ya, yang sudah mendapatkan kartu anggota atau yang sudah bergabung walaupun belum mendapatinya, yang sudah merasakan kenyamanan di dalamnya, yang sudah memiliki hati untuk bergabung di dalamnya, maka kata milad ini menuntut kepada setiap warga yang merefleksikan 108 tahun Muhammadiyah untuk memberikan sebuah pertanyaan besar. Dari 108 tahun Muhammadiyah berdiri sampai dengan saat ini, berapa besar ikatan yang telah kita bangun dengan Muhammadiyah itu? Adakah rasa cinta terhadap Muhammadiyah? Adakah rasa ingin mengamalkan setiap visi yang ada di Muhammadiyah? Jangan-jangan selama ini jadi anggota Muhammadiyah tapi nggak kenal Muhammadiyah. Nggak tahu matan dan cita-cita keyakinan Muhammadiyah. Tidak tahu khitbah Muhammadiyah. Tidak tahu bahkan makna Muhammadiyah itu apa. Ya. Kemudian bagaimana mengembangkan nilai kasih yang ada di Muhammadiyah. Ya. Itu poinnya. Bagaimana orang ibu memperhatikan sosok dalam rahim, dan seperti apa kita memperhatikan Muhammadiyah seperti ibu memperhatikan janinnya. Ya, memberikan kasihnya, memberikan dampak perjuangannya seperti para pendahulu kita telah melakukannya sesuai dengan passionnya masing-masing. Ya, bahkan ada yang di kemiliteran, ya, Jenderal Besar, Panglima Besar Sudirman misalnya, ya kan? Ada yang mengabdi di kenegaraan, ada yang jadi diplomat, ada yang menginspirasi di berbagai bidang dalam kehidupan. Kita ada di mana? Jadi ketika kita berbicara 108 tahun Muhammadiyah sampai dengan saat ini, dan Anda menuliskan kalimat milad, pertanyaan pertama yang harus dihadirkan sebagai refleksi pada diri kita, sejauh mana kita mencintai Muhammadiyah seperti ibu mencintai anak dalam rahimnya. Ya, bagaimana kita bisa memperhatikan Muhammadiyah seperti perhatian itu lahir dari orang tua kepada anaknya. Ya, yang saking sayangnya bahkan setelah dilahirkan, dirangkum di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 233. Paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Ketika Allah menampilkan, bahkan ibu yang baru mendapati anaknya lahir pun tidak cukup di rahimnya diperhatikan. Langsung berikan perhatian. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Maka ibunda itu fokus kepada anaknya, berikan ASI, ya, untuk menguatkannya, untuk memberikan imun, membangun kecerdasan. Ya, di seperti ibu memberikan perhatian, apa yang sudah kita perhatikan untuk Muhammadiyah? Ya, ibu memberikan nilai kehidupan, ya kan? Nah, kita memperhatikan Muhammadiyah seperti ibu memperhatikan anaknya yang baru dilahirkan. Maka jangan-jangan alih-alih kita mencoba memberikan nilai-nilai kehidupan, perjuangan, atau bahkan sebaliknya, mencari hidup dari Muhammadiyah. Ini yang diwanti-wanti kayak Ahmad Dahlan ketika mengatakan, hidup-hidupkanlah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Untuk menunjukkan keikhlasan dalam berjuang, dan pasti feedbacknya akan kembali. Itu sudah otomatis. Ya, itu sudah otomatis. Nah, jadi saya ingin kembalikan teman-teman sekalian, ini pertama pada pemaknaan kalimat milad. Baik, ini satu ya, mohon izin ya, maksud saya dalam setiap diksi di bahasa Arab itu selalu ada makna terdalam yang bisa kita tampilkan. Baik, ini boleh ditarik misalnya milad saya tanggal sekian, kan? Milad saya lahir tahun sekian. Nah, setiap kelahiran ini apa yang kita bisa refleksikan untuk membangun nilai-nilai kebaikan dan cinta dalam kehidupan. Ini satu. Ini mohon izin teman-teman, ini baru muqaddimah, kita belum mulai. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Saya dibatasi sampai jam 3 kurang. Jadi ada sekitar 40 menit ke depan. Mudah-mudahan bisa pas waktunya. Saya hapus dulu. Baik, bismillah. Yang kedua, izinkan saya untuk masuk kepada kata sandarannya mudhaf ilaih, yaitu kata Muhammadiyah. Saya ingin bedah dulu. Di sini ada kata Muhammadiyah. Kita kenalan sebentar ya. Kita ambil umum dulu sebelum ke Jawa Barat, kan? Baik, ini milad sudah, milad. Kemudian ada kata Muhammadiyah. Saya ingin bagi ini ke dalam 3 bagian utama, karena unsur pembentuk kata ini ada 3.
Ya, mudah-mudahan terkoneksi dengan baik. Di tempat kami ini sedang hujan agak lebat dengan angin, ya. Allahumma shayyiban nafi'ah. Mudah-mudahan di tempat teman-teman semua dalam keadaan tenang dan baik. Yang penting koneksinya terjalan dengan baik. Ya. Nanti boleh panitia kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa langsung dikomunikasikan. Muhammadiyah setidaknya terambil dari 3 kata utama. Ada kata Muhammad SAW. Ada ya di sini menunjuk kepada nisbah. Kemudian ada ta yang menunjukkan kepada sifat karakteristik tabiat. Baik, saya akan mulai dari sini dulu. Kata Muhammad. Tentu setiap kita akan meyakini bahwa kata ini tidak akan jauh dari Nabi Agung, panutan kita, penutup para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti pertanyaan ini akan menjawab teman-teman sekalian, kenapa Kiai Ahmad Dahlan tidak memilih kata Ahmad di sini? Ya, misalnya Ahmad, kenapa enggak Ahmadiyah? Supaya beda dengan yang di Lahore misalnya. Enggak ada kaitan itu. Nanti kita akan lihat ya, kenapa beliau tidak memilih Ahmadiyah, kenapa memilih Muhammadiyah. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an kata yang menunjuk kepada nama langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu setidaknya ada 2. Satu, Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Cepat saya sebutkan. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 144. Di Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-40. Di Quran surah ke-47 dengan namanya Muhammad di ayat yang keduanya. Kemudian Quran surah ke-48 Al-Fatah ayat 29. 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, ada yang disebutkan dengan nama Ahmad. Ya. Dan ini hanya 1 kali disebutkan dalam Al-Quran. Yaitu di surah As-Saff, ya, ayat yang ke-6. Ya, 1 kali saja. Ingin bedah sejenak teman-teman sekalian, dan ini nanti kita akan lihat, ternyata ini yang menjadikan inspirasi amal usaha Muhammadiyah lebih kepada aspek yang terkait dengan identitas penamaannya. Ahmad, saya mulai dari yang sekali dulu. Ini sebetulnya bentuk mubalaghah. Ya, bentuk mubalaghah, superlatif dari kata Hamid asalnya. Hamid. Hamid ini kesan awal dari maknanya itu menunjuk satu pujian dari kata hamidah yang datang dari dalam keluar. Jadi kalau dari dalam diri kita internal memberikan pujian keluar, nah itu subjeknya, pemujinya disebut dengan hamid namanya. Kalau kita tarik ke dalam konteks spiritual, dalam nilai ibadah, ya, maka biasanya dalam kultur masyarakat Arab, nama Hamid ini ditunjukkan pada satu sosok, satu subjek yang memiliki keunggulan dalam satu nilai ibadah. Ya, satu nilai ibadah. Ya, karena umumnya ketika seseorang beribadah, bukankah ia memuji yang diibadahinya? Ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalimat pertama yang kita katakan setelah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kalimat pujian, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, maka orang yang memiliki kecenderungan kuat untuk bisa beribadah dalam satu aspek ketaatan, itu orang Arab akan menyebutnya dengan nama Hamid. Ya, contoh paling gampang. Ada orang rajin sholat misalnya, rajin tahajudnya, rajin sholat rawatibnya, duhanya. Walaupun pada saat itu ia belum konsisten untuk misal puasa sunnahnya, ya kan? Untuk misal tadarus Al-Qur'annya, tapi luar biasa sholatnya. Maka orang Arab akan menyebutnya dengan apa? Hamid. Tapi jika ini terakumulasi menjadi satu hal yang sangat istimewa, segala nilai spiritual itu terkoleksi dalam dirinya, tertunaikan dengan penuh kecintaan dan semangat. Orang ini, Masya Allah, fardu dan sunnahnya, bukan hanya siangnya, malamnya pun dia kerjakan. Bahkan bacaannya di atas rata-rata, gitu kan? Bahkan Masya Allah, ayatnya panjang-panjang dia baca. Puasa sunnah dia kerjakan juga. Bacaan Al-Quran dia murajaah juga.
Maka kalau ini kita akan kumpulkan dalam bentuk superlatif yang menghimpun keseluruhannya, maka kita robah kalimatnya dari Hamid menjadi Ahmad. Kenapa? Di antara Nabi Muhammad SAW, namanya disebut oleh Allah dengan nama Ahmad di surat As-Saff itu, di sini punya dua tujuan yang sangat penting. Tujuan pertama untuk menunjukkan bagaimana takwanya dan taatnya Rasulullah SAW yang memiliki nilai ibadah di luar standar, bukan hanya manusia biasa, bahkan para nabi yang lainnya. Beliau dijamin masuk surga, dekat dengan Allah. Sebelum wafat turun satu surah menjamin surganya, surah Al-Kautsar itu. Inna a'tainakal kautsar. Ya kan? Sifatnya ma'sum, sangat dicintai oleh Allah, dipuji, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dengan semua predikat itu masih menunaikan salat tahajud sampai kakinya bengkak, sehingga selevel Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha sampai bertanya, ya, "Mahadza ya Rasulullah? Kenapa mesti begini ya Rasulullah?" Apa jawabnya? "Afala akunu 'abdan syakura?" Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ini kata Ahmad untuk memberikan kesan bagaimana tingkat ketakwaan ibadah Rasulullah SAW. Sebab kalau kita bicara takwa, aspek pertama yang terpenting itu ibadah ritual. Ya, kalimat takwa derivasinya setidaknya disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, dan sebagian pokoknya menunjuk pada ibadah ritual. Salat dibuka dengan kalimat takwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa itu? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Puasa diakhiri dengan takwa, la'allakum tattaqun. Haji juga disertai kalimat takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapa yang paling bagus hajinya, umrahnya, salatnya, puasanya, bacaan Al-Qur'annya? Dia mengatakan ana atqakum, saya orang paling takwa di antara kalian. Satu. Hai. Dan kedua, tujuan utamanya ingin memberikan sekaligus bantahan lewat lisan Nabi Isa alaihi salam. Ya, ketika Nabi Isa alaihissalam, Yesus, Mesia pada saat itu, banyak diduga oleh umatnya bahwa beliau Rasul terakhir yang diutus untuk kalangan manusia. Ya, sampai beliau mengatakan, bukan saya. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dzikruhu Ahmad. Bukan saya Rasul terakhir ini. Rasul terakhir ini ada sifat miripnya dengan saya. Ya, punya ajaran kasih sama dengan saya, membawa nilai kasih. Tapi dia punya sifat lebih daripada saya dari nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di surat As-Saff yang diungkapkan itu menggunakan diksi Ahmad untuk menunjukkan perbedaan level ketakwaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, sekalipun sama-sama punya nilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah beliau kemudian ditetapkan sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Satu. Sekarang kita masuk pada kata Muhammad. Ya, Ahmad selesai, kita masuk pada kata Muhammad. Nah, sebaliknya, jika nilai kemuliaan itu, pujian itu datang dari luar ke dalam, dari hasil perbuatan baik yang kita kerjakan. Jadi kalau tadi dari dalam keluar untuk memuji satu sosok, ya, di luar kita, dalam konteks ibadah memuji kepada Allah Sang Pencipta, Khalik. Allah menyebut dirinya dengan kata Khalik di Quran surah ke-15 ayat ke-28, inna khaliqum basyara. Okay? Nah, sekarang jika pujian itu, keistimewaan itu datang dari luar ke dalam. Ya, sebagai satu feedback dari nilai kebaikan yang telah kita lakukan. Kalau sifatnya satu, maka orang Arab akan menyebutnya dengan nama Mahmud. Ya, Mahmud. Dan biasanya menunjuk pada nilai sosial. Ya, nilai sosial. Ya, kita baik kepada orang, sering membantu ini, sering memberi ini, memberikan fasilitas, ya, memberikan jalan keluar, lalu datang pujian, zakallah khair, masya Allah begini, masya Allah begitu. Maka orang Arab akan mengatakan dia Mahmud. Pada satu aspek saja. Misal, ya, dia ini rajin sekali, sedekah, rajin ngasih, walaupun kurang sabaran misalnya. Satu aspek unggul, yang lain belum. Itu disebut dengan Mahmud namanya. Ya, satu. Tapi Masya Allah, kalau jiwa sosialnya tinggi sekali, bahkan menghimpun nilai-nilai kemuliaan dalam konteks hubungan sosial, sehingga muncul pujian yang dahsyat dari luar ke dalam. Ya,
Masya Allah, orang ini sabar juga, dicela dia bisa memaafkan, dilempar dia mendoakan, kemudian senang memberi, bahkan apa yang orang lain rasakan dia ikut rasakan. Mereka gembira ikut gembira, mereka sedih ikut merasakan kesedihannya dan berusaha memberikan solusi. Maka dirubah kalimatnya dari kata Mahmud menjadi bentuk superlatif Muhammad untuk menunjuk nilai-nilai sosial yang tinggi, sifat-sifat kemuliaan yang mengandung nilai sosial yang tinggi. Muhammad. Karena itu semua nama yang melekat pada Rasulullah SAW itu sebetulnya semua sifat, bukan zat. Ini yang membedakan dengan nabi yang lain. Nabi Isa, nama zat. Nabi Musa, nama zat. Nabi Nuh, nama zat. Ya, nama zat itu untuk membedakan orang dengan orang lain. Anda panggil saya Adi, yang nengok saya. Ya, Anda panggil Asep, yang nengok Pak Asep, gitu kan? Baik, itu untuk membedakan satu dengan yang lain. Tapi nama sifat menunjuk pada keunggulan, keistimewaan yang melekat pada objek tertentu. Kalau manusia pada namanya. Ya, ada orang jujur Anda panggil, orang ini si jujur, orang ini si sabar. Ya, dan semua yang melekat pada Rasulullah SAW itu semuanya nama sifat. Beliau Al-Mahi, gitu kan? Beliau Al-Mahi, ya, beliau juga Muhammad, beliau juga Ahmad, punya banyak sifat kemuliaan, dan yang paling populer yang menggabungkan seluruh sifat mulia itu, baik hubungannya dengan Allah, hablum minallah secara vertikal, atau hablum minannas secara horizontal, dihimpun dari dua nama utama, yaitu Ahmad dan Muhammad. Nanti kalau ingin ngaji lebih dalam lagi, kita bisa tarik ke rukun Islam. Kenapa syahadat cuma satu aspek transendentalnya? Syahadu an la ilaha illallah, ini kan? Satu, kemudian yang empatnya, bukankah ibadah itu latihan untuk nilai sosial? Dan ternyata diwakili oleh nama Rasulullah SAW. Satu Ahmad, kemudian empat dengan nama Muhammad. Yang ingin saya tarik ke sini adalah, teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Jika nama Muhammad ini, kita berikan ya di ujungnya. Ya saja. Muhammadi. Maka ini menunjuk kepada pengikut, nisbah. Yang dinisbatkan kepada sosok Muhammad. Ya, pengikut. Kalau ke negara, menjadi warga negara. Indonesia negaranya. Warga negara Indonesia yang ikut. Ya, semua hukum yang berlaku di Indonesia, maka disebut Indonesia. Amerika negara, Ameriki, orang Amerika. Malaysia negara, Malaysia, orang Malaysia. Demikian seterusnya. Ya, jadi fungsi ya jika diikutkan kepada kalimat yang disertakan sebelumnya, maka dia menjadi nisbah atau pengikut. Tapi kalau ditambah tak di ujungnya, India. Saya turunkan. Maka dia tidak hanya menyertakan sifat ikut, tapi juga menekankan sifat atau segala karakteristik yang dibawa dari nama yang diikuti itu. Dari sosok yang ingin diikuti itu. Sifat-sifat yang ditampilkan ini yang kita ingin ikuti. Bukan hanya Rasulnya, bukan hanya pribadinya, tapi semua karakter yang tertuang, yang terkandung dari nama Muhammad itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika memberikan nama Muhammadiyah, bukan sekedar nama persyarikatan. Nama sudah banyak. Kenapa beliau nggak pilih Ahmadiyah? Karena kalau sudah Ahmad, itu sudah tuntutan. Ya, sudah pasti dikerjakan. Ya, silakan cek. Semua Islam sholat kan? Dan diberi contoh, meningkatkan sholatnya seperti apa, detailnya bagaimana, gambarannya seperti apa. Ya kan? Tapi membangun nilai-nilai sosial itu tidak mudah. Karena itu, hasil dari ibadah ritual sebetulnya kan amalan sosial. Ya, jadi kalau orang berhasil mengerjakan ibadah ritualnya, ditunjukkannya pada amalan sosial. Saya beri contoh misalnya, sholat. Apa keberhasilan sholat? Tanha anil fahsya wal munkar. Quran surah ke-29 ayat 45. Artinya ketika dia sholatnya berhasil, dia jadi orang baik. Berinteraksi secara sosial dengan baik. Dia tidak mencuri, dia tidak korupsi, dia tidak membegal, dia tidak berzina, dan sebagainya. Fahsya dan munkar. Jadi sesungguhnya ketika beliau memilih nama ini, menurut saya ini pemikiran yang sangat jenius. Ya, kenapa tidak pilih Ahmad? Ya ini sudah tuntutan agama. Realnya, spiritual sudah pasti melekat pada setiap orang. Setiap orang harus salat, setiap orang meningkatkan iman spiritualnya, tapi tidak mudah kemudian mensupport seseorang untuk membangun nilai-nilai sosial. Jadi jangan aneh kalau Muhammadiyah itu concernnya dari awal misalnya ke pendidikan, kan?
kemudian bangun rumah sakit, banyak dakwah bilhal, kayak Jamaah Dahlan kemudian mengajar surat Al-Maun, tiba-tiba langsung melepas apa yang ada di tubuh beliau, dari harta benda, dari macam-macam, untuk menunjukkan inilah Muhammadiyah. Ya. Tapi jangan lupa teman-teman sekalian, saya ingin tunjukkan satu hal yang sangat dalam, bahwa di balik nama Muhammad ini, tertuang nilai-nilai kebaikan yang membawa sifat sosial, yang dalam bahasa agama lebih kental disebut dengan akhlak. Ini diantara kandungannya. Ya, ini diantara kandungannya. Bagaimana bertutur yang mulia, bagaimana memandang yang mulia, bagaimana melangkah dengan sifat yang mulia. Jadi apapun Anda, jadi pegawai yang baik, jadi birokrat yang baik, jadi diplomat yang baik, jadi dosen yang baik, ya, membawa nilai-nilai kebaikan yang sekiranya ketika berinteraksi secara sosial, maka spirit-spirit kebaikan ini bisa kita tampilkan. Ada sifat kebaikan dengan pribadi, sifat kebaikan dari harta benda untuk berbagi, sifat kebaikan dari ilmu pengetahuan untuk diajarkan, dan semua ini ketika ini ditampilkan dalam bentuk yang baik, wa innaka la'ala khuluqin karim, ya khuluqin azim, ya wa innaka la'ala khuluqin azim, itulah Muhammadiyah dengan segala amal usahanya. Ya. Jadi kalau sekarang ada misalnya jargon revolusi akhlak misalnya yang ditampilkan, nah Muhammadiyah sudah lebih dulu. Ya, 108 tahun yang lalu, dan harus memberi contoh harusnya. Ya, makanya tidak boleh ada warga persyarikatan yang korupsi. Tidak boleh ada warga persyarikatan yang mencuri. Ya, tidak boleh ada warga persyarikatan misalnya yang berbuat fahsya dan mungkar. Kenapa? Sepanjang ia melekatkan nama Muhammadiyah dalam dirinya. Ya. Itu poinnya. Jadi ini menurut saya memberikan kesan yang sangat besar dari penamaan persyarikatan Muhammadiyah, dan kita ingin menghadirkan momentum ini dalam 108 tahun milad, seakan-akan pembuktian cinta kita kepada Muhammadiyah. Jika belum bisa memberikan yang paripurna, setidaknya tampillah dengan akhlak yang mulia. Tampillah dengan sifat baik yang mulia. Sehingga dengan itu kita bisa bawa dalam aktivitas keseharian dan kehidupan kita. Nah, ini muqaddimah yang pertama. Sekarang kita masuk ke intinya. Baik. Saya punya waktu kurang lebih 15 menit lagi ya. Kita coba lihat pelan-pelan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bermuhammadiyah seperti yang diharapkan dari nama Muhammadiyah itu sendiri? Kita ingin menjadi pribadi Muhammadi dengan sifat yang tak tadi ingin kita bawa. Pribadi yang lembut, pribadi yang jujur, pribadi yang sopan, pribadi yang baik, pribadi yang intelek, yang pintar, ya, pribadi dengan emosi yang stabil, terbawa nilai ya paripurna sebagai manusia yang baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Bagaimana cara untuk bisa mendapatinya? Ada yang menarik teman-teman sekalian. Di antara sekian ayat, 6.236 ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, ada satu ayat yang menjadi satu concern luar biasa dalam pendirian Muhammadiyah ini sehingga menjadi moto langsung dari Muhammadiyah, yaitu Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104. Paling kanan di pertengahan di mushaf. Sudah. Baik. Sebelum kita masuk ke sini, saya ingin ajak Anda dulu ya ke ayat 110-nya. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Ya, Quran surah ketiga ayat 110. Baik, di sini Allah berfirman di Quran surah Ali Imran ayat 110 ingin menunjukkan satu generasi terbaik yang pernah hadir beraktivitas berpetualang di bumi. Dan ini digunakan kata taukid kana wa akhwatuha untuk menunjukkan kuatnya sifat yang melekat pada generasi terbaik ini. Allah berfirman kuntum khaira ummatin. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sampai di sini saya berhenti dulu. Ya. Kuntum kalian, ya kana wa akhawatuha, isim kananya kemudian dhamir muttasil ta, kalian semua menunjuk kepada umatnya Rasulullah pada saat itu sebagai inspirasi bagi yang akan datang. Ya, di sini nanti ada kaidah di ilmu balaghah i'tibaru ma yakunu, ya. Al-ibra bi kana i'tibaru ma yakunu, diungkapkan dengan kata kana memberikan pesan kepada generasi yang akan datang, yakun.
Seakan memberikan gambaran seperti ini. Hei, jika kalian ingin seperti umat yang terdahulu, ingin jadi umat yang terbaik, yang pernah saya tegaskan kepada mereka dengan kalimat, kalian umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin. Kalian semua, khobar kananya khaira ummah. Di antara sekian umat yang pernah hadir di bumi, sekelompok manusia yang pernah beraktivitas, kalian yang terbaik yang pernah hadir. Ya. Dan dahsyatnya, menjadi yang terbaik itu tidak mudah. Peralihan dari jahiliyah menjadi khaira ummah. Itu luar biasa. Ya, jadi kalau kita lihat lagi, bukankah sebelum jadi khaira ummah, mereka disifati dengan jahiliyah? Ya. Puncak segala keburukan, jahil, orang bodoh. Ya, tidak hanya menunjuk pada pengetahuan, tapi juga menunjuk kepada nilai kebaikan, akhlak, kemuliaan, itu nggak kenal. Yang pintar ada, tapi kepintarannya digunakan untuk menipu, berzina, berkelahi, ya, rusuh dan sebagainya. Ya, sifatnya disebut dengan tak tadi. Jadi baik pelaku dan sifat menyatu di tempat itu. Jadi, kalau Anda ingin menemukan pemabuk, banyak di situ. Yang amatiran saja sehari 5 kali mabuknya, yang amatiran. Baik pencuri banyak, ya, pezina banyak, bahkan bisa tukeran pasangan masing-masing. Ini saking dahsyatnya sehingga disebut dengan jahiliyah. Tapi mereka bisa bermetamorfosis dan berubah dari jahiliyah bertiba kemudian menjadi khaira ummah. Ini yang dahsyat. Ya, sehingga Allah katakan dengan penegasan yang sangat luar biasa, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik yang pernah hadir, yang pernah dilahirkan di kalangan umat manusia. Tapi sekali lagi, ketika kalimatnya menggunakan bentuk madhi, ya, karena bentuk madhi dengan i'tibar ma yakun, seakan-akan memberikan petunjuk pesan kepada kita di generasi kini dan generasi anak keturunan kita di masa yang akan datang, kalau ingin hebat lagi seperti generasi dulu. Ya, bukan hanya mendapatkan pujian secara spiritual, yang sholatnya bagus, ibadahnya bagus, tapi juga kecerdasan terbangun, peradaban bisa dibentuk, dibawa ke setiap tempat. Silakan Anda cek. Ya, dibawa ke Spanyol membangun peradaban, disebut peradaban Spanyol, kan? Ya, peradaban Islam di Spanyol. Dibawa ke Irak jadi peradaban juga. Dibawa ke Nusantara, maju Nusantara. Dibawa ke setiap tempat makmur. Dan dahsyatnya, setiap passion itu bisa berhasil di bidangnya. Silahkan cek. Dalam bisnis siapa yang paling kaya dibandingkan Abdullah? Misalnya pada saat Abdurrahman bin Auf, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma jami'an. Siapa yang paling hebat diplomasinya dibandingkan Muawiyah bin Abi Sufyan? Yang ekspedisi dari mulai Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai ke Syam. Ya, yang sekarang ada Palestina, ada Lebanon, ada Yordania, ada Syria, itu dilewatin dalam napak tilas itu dan semua terbuka dengan penuh kebaikan tanpa satu ada ekspansi militer satupun. Ya, dahsyatnya ekspedisi yang berlangsung akan ke Cina itu, ya, akan ke Cina, ke timur jauh, mampir di Baros, ya, sekarang 414 km kurang lebih dari kota Medan, singgah di situ. Apa yang terjadi? Menghasilkan Nusantara dengan segala luar biasa keistimewaannya. Jadi saya mau katakan bagaimana kemudian satu spirit diajarkan sampai semua itu membentuk satu nilai yang sangat luar biasa dan membawa peradaban dalam kehidupan. Tidak ada yang orang pintar yang paling menginspirasi kecuali Muslim pada saat itu. Siapa orang kaya yang paling dermawan? Muslim pada saat itu. Pancaran cahayanya menyinari seluruh dunia pada masanya. Sehingga Allah memberikan persaksian khaira ummah. Sehingga apa yang mereka kerjakan semuanya baik. Ya, ta'muruna bil ma'ruf dan mencegah dari semua hal yang buruk-buruk. Jadi Masya Allah, korupsi nggak ada. Yang mungkin ada, apa yang bisa dibagi? Apa yang bisa diberikan solusi? Ya, mungkar ditinggalkan, diingkari, dan ma'ruf dikerjakan. Sehingga itu menjadi role model kehidupan yang bisa menginspirasi. Nah sekarang pertanyaannya, ya Allah, kalau kami ingin jadi seperti ini, bagaimana kami bisa menempuh jalannya? Maka diberikanlah solusi lewat satu ayat yang memiliki nilai-nilai kemiripan dengan ayat ini sebagai jawaban. Kalau yang tadi kuntum khaira ummah untuk memberikan penegasan dan inspirasi bagi generasi yang akan datang, maka yang sekarang bentuknya langsung perintah. Ya, bentuknya langsung menggunakan perintah. Maka jika Anda ingin mendapatinya dan menghimpun segala hal yang terpisah, ya, ingin menyatukan dengan segala kekuatan menjadi umat yang terbaik ini, maka pindahlah ke Quran surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummatun. Nah, ini poin pertamanya. Jadi kalau yang pertama tadi kuntum khaira ummatin, yang ini wal takum minkum ummah. Pokoknya sudah ini bentuknya sudah bentuk kepada arahan yang sifatnya menekankan. Dan hendaklah
ada di antara kalian, wal takum minkum, minnya litab'id. Ya. Bisa yang mengartikan di syumuliyah untuk semuanya, walaupun itu sifatnya pilihan, ikhtiariyah. Jadi informasi ini disampaikan secara luas untuk siapapun, tapi barangkali yang merespon tidak semuanya. Bisa diartikan demikian. Ya. Hendaklah ada di antara kalian, minkum ummatun, satu kelompok komunitas. Satu golongan, satu umat yang semua berhimpun padu. Di kata umat ini itu bukan kata sembarangan, bukan sekedar majmu'ah. Quran tidak mengatakan wal takum minkum majmu'ah. Ya kan? Wal takum minkum rabithah. Rabithah menunjuk pada ikatannya saja. Majmu'ah menunjuk pada kumpulannya saja. Kalau Anda ingin ikat antara ikatan kuat dengan kumpulannya yang saling memberikan perhatian satu dengan yang lainnya, yang solid sifatnya, maka katanya dirubah menjadi ummatun. Ummatun. Karena itu ibu-ibu kenapa disebut dengan ummun? Karena ibu salah satunya bisa menghimpun setiap persoalan dengan solid. Ya, ketika anak-anak punya persoalan datang kepadanya sehingga menjadi induk yang bisa merangkul keseluruhannya dengan keadaan yang sangat solid, kuat. Ya. Nah, keadaan kelompok yang solid, yang kuat, yang punya sistem yang baik, tata kelola yang bagus, administrasi yang bagus, itu diksinya dalam bahasa Arab disebut dengan ummat namanya. Ya. Satu, mesti ada umat. Jelas? Satu. Jadi saya ingin potong sebentar. Ketika Muhammadiyah mengambil ayat ini sebagai spirit, pijakan utama, ya, dan menjadikan itu sebagai moto, roh, spirit, ya, berjalannya roda persyarikatan dari sejak didirikan sampai dengan terus berkembang sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika ini jadi pijakan, kalau ingin membentuk Muhammadiyah yang bagus, Muhammadiyah yang kuat, maka pertama bangun soliditas. Bikin sistem administrasi yang baik, ya, pusat informasi yang bagus, solid dengan personal semua dari pengurusnya ke anggotanya dan sebagainya. Sebelum kita turunkan ke bawahnya, baik jadi lembaga, jadi majlis dan sebagainya. Sekarang coba cek soliditasnya lagi. Jangan-jangan antara pengurus tidak saling mengenal. Jangan-jangan dengan anggota pun tidak mengetahui satu dengan yang lainnya. Bagaimana bisa solid? Kita harus bangun ruang yang kuat. Kenapa nggak buat PWM Jabar misalnya? Untuk warga Muhammadiyah bikin aplikasi. Ya, roda ekonominya digerakkan. Kenapa nggak bikin Muhammadiyah Mart misalnya? Ya, dalam roda-roda yang lain digerakkan. Roda spiritualnya, ya, bikin misalnya tahajud call untuk warga Muhammadiyah. Masuk ke situ. Jam sekian dibangunkan. Bikin admin. Dipersatukan. Siapa di Muhammadiyah yang bawahnya yang jualan pakaian, yang jualan beras, yang jualan ini anggota. Disarankan. Pakai aplikasi ke situ. Inilah umat. Jadi kalau cuma nampung anggota, punya KTA, jangankan Muhammadiyah. Organisasi lain juga bisa. Bikin satu komunitas, kasih kartu anggota, jadi. Apa bedanya dengan yang lain? Apakah di politik ada partai? Apakah di tempat yang lain atau perguruan? Bahkan perguruan silat pun punya KTA. Apa bedanya? Maka di sini dituntut dari kata umat ini kita bangun kembali konsolidasi. Ya, bangun kemudian soliditas yang kuat. Arahnya mau kemana? Visinya apa? Nah, supaya tidak liar visinya, tidak mencari-cari penghidupan untuk kepentingan dunia semata, ya kita arahkan ke akhirat dan dunia akan ikut. Jadi kalau kita mencari akhirat, jangan kira dunia nggak ikut. Dunia sudah diatur. Pasti akan ikut sesuai dengan kadar kebutuhan kita. Walladzi qaddara fahada. Tapi visi mesti jelas. Karena itu ayat dilanjutkan, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Satu. Yad'una ilal khair. Satu al-khair. Dua, wa ya'muruna bil ma'ruf. Al-ma'ruf. Tiga, wa yanhauna 'anil munkar. Wa yanhauna 'anil munkar. Ini an-nahy, ini al-amru. Tiga ini terpenuhi, dibawa menjadi roda, pijakan roda organisasi, pijakan roda persyarikatan, maka langsung turun jaminan dari Allah. Bukan ada hidayat. Kalau jaminan ada hidayat, Anda bisa tepikan. Anda cari yang lain. Tapi kalau Allah yang menjamin, siapa yang bisa menolaknya? Wa ulaika humul muflihun. Al-muflihun. Dari aflaha yuflihu. Akar utamanya dari kata falah. Falah itu kalau di kamus bahasa Inggris dia punya dua arti, success and happiness. Ya, jadi apapun yang dikerjakan dalam konteks keduniaan sukses. Mau jadi apapun. Anda pebisnis di warga persyarikatan misalnya, dosen kah, ya, apakah birokrat kah, diplomat kah, sukses. Dan di balik kesuksesan itu ada kebahagiaan. Ya kan ada orang sukses tapi nggak bahagia.
Ya, ada sukses tapi belum tentu bahagia. Itu kalau di bahasa Arab asalnya fauz. Ya, 29 kali dari pastinya disebutkan dalam Al-Quran. Fauzi, faiz, fauzan, faizah. Nah, kalau ada yang namanya fauzan, nah itu diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Umumnya ya, asal katanya. Tapi kalau dibalik misalnya bahagia, belum tentu sukses. Itu fariha namanya. Ya, farhan laki-lakinya. Perempuannya farih, ya farhah misalnya. Ada namanya farhan, orang diharapkan bahagia selama hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Anda pilih mana? Ya, sukses belum tentu bahagia, atau bahagia tapi nggak sukses. Pasti pilih keduanya, bahagia dan sukses. Nah, maka keduanya kalau disatukan itu disebut falah. Falah. Kalau kita ingin menggenggam itu, digenggam supaya nggak lepas, saya pengen sukses, pengen bahagia, maka robah kalimatnya menjadi aflah. Orangnya disebut muflih. Jamaknya disebut muflihun. Jadi muflihun itu orang yang menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dengan kuat dan tidak mau dia lepaskan. Ya. Maka apa jalan yang harus kita tempuh? Alhamdulillah, dasarnya sudah kita punya iman. Tinggal visi ini yang kita ingin teruskan. Ya, karena khair ma'ruf munkar nggak mungkin bisa dilakukan kecuali dimulai dengan iman. Karena itu kata aflah dalam Al-Quran itu disandingkan dengan kata iman di Quran surah ke-23 ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Qadnya harfu tahqiq, menjamin dengan kuat. Kata Allah, saya jamin dengan kuat, dengan pasti. Orang yang benar imannya, itu pasti cenderung mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupnya. Dalam konteks di Al-Mu'minun, itu amalan-amalan standar bagi orang-orang beriman, jika ingin mendapatkan kebahagiaan dan surga Firdaus. Tapi ketika ingin menjadi khair ummah, bukan hanya sosok pribadi, maka visinya didalamkan oleh Al-Quran dengan 3 aspek ini. Satu, khair. Secara singkat, khair itu sering diartikan baik. Ma'ruf juga baik. Bahkan ada lagi 3 yang lain. Tayyib, baik. Ya, tayyib itu baik. Quran surah kedua ayat 168. Ya, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Hai seluruh manusia, kan dimanapun Anda berada, silahkan beraktivitas, cari makan yang bisa engkau dapatkan di sementara tempat di bumi, yang halal dengan cara yang legal, tayyiban, yang baik, yang bisa memberikan aspek kesehatan pada dirimu. Tayyib. Ya. Tayyib itu artinya apa? Baik. Ya. Kemudian yang kedua ada khair, ketiga ma'ruf, 4 ihsan. Ihsan juga baik. Ya. Yang kelima nanti ada soleh. Soleh juga baik. Tapi Allah tidak menyebutkan dengan kata saleh, tidak menyebutkan dengan kata ihsan, bukan tayyib, tapi di sini diawali dengan kata khair, kemudian ma'ruf. Kalau disebutkan kata khair secara singkat, khair itu umumnya menekankan kepada sifat-sifat kebaikan. Kebaikan dalam bentuk sifat. Ya, semua nilai-nilai kebaikan, karakteristik kebaikan, jujur, disifat. Sabar, ya, semua yang baik-baik. Qanaah, kan? Disiplin, sifat-sifat yang baik-baik. Itu disebut dengan khair. Baik. Pertama, umat ini kalau ingin berhasil, dia harus membangun konsolidasi, membangun soliditas yang kuat untuk menuju satu visi kebaikan pada semua nilai yang baik-baik. Jadi dimanapun dia berada, dimanapun beraktivitas, bawa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai khair, sesuai dengan passionnya, sesuai dengan apa yang ia kerjakan, objek pekerjaannya. Jadi kalau Anda jadi pejabat yang jujur, ya kan? Kalau Anda jadi guru, misalnya jadi guru yang ikhlas, jadi dosen yang disiplin, jadi pegawai yang benar, jadi pebisnis yang baik, semua nilai kebaikan. Kalau ingin menjadi manusia terbaik yang pernah lahir di bumi, maka bangun satu komunitas yang kuat, kerjakan dengan bersama-sama. Visi pertama yang harus dibangun, bagaimana menampilkan kebaikan dalam berkehidupan. Ini poinnya. Ya, jadi kalau kita punya visi menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya poinnya itu menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khair. Jadi kalau ya kita ingin katakan umat terbaik, setiap tempat ada yang baik, yaitu kita. Jadi kalau Anda pulang ke kantor masing-masing, harus dikenal. Ya, itu yang terbaik tuh. Nih, yang ini. Di kampus Anda jadi yang terbaik. Ya, di perusahaan Anda jadi yang terbaik. Di setiap tempat jadi yang terbaik. Ini baru sifat. Jadi semua harus memunculkan visi-visi apa yang kira-kira bisa kita dapatkan dalam konteks kebaikan ini. Ya, karena itu kalau Muslim Muhammadiyah Jawa Barat punya amal usaha dan kita ingin mengkonsolidasikan dengan semua warganya, ya warga persyarikatan, maka visi ini yang pertama kali dibangun. Bagaimana menampilkan kebaikan dalam bidang pendidikan? Oke, bikin kampus, bikin sekolah.
sampaikan misinya, sampaikan kepada warga Muhammadiyah. Ini tujuannya begini, membangun masyarakat Qurani, bangun masyarakat Islami. Ini yang di entrepreneur, ini yang di ini baru visi. Kalau sudah ada konsepnya, maka eksekusi itu dalam bentuk actionnya, dalam bentuk perilakunya. Sifat yang diwujudkan dalam bentuk sikap, jujur itu sifat, rencana, kebaikan. Ketika Anda disogok dan Anda menolaknya, itu sikap namanya. Sifat baik yang ditransformasikan dalam bentuk sikap, itu disebut ma'ruf namanya. Karena itu Quran mengajarkan, kalau mengajak kepada baik, semua orang bisa. Ya, even pelaku kriminal pun bisa ngajak kebaikan. Ya, jangan mencuri, kata pencuri, ya, kepada anaknya itu kan ngajak, gitu kan. Tapi sikapnya belum tentu. Ya, tapi ketika bersikap dirubah menjadi ma'ruf, kalimatnya merubah. Ya, yad'un ilal khair, kalau cuma ngajak sifat bisa, tapi kalau sudah mau merintahkan kata Quran, maka rubah pribadi Anda di ma'ruf dulu, kerjakan dulu. Jadi kalau mau perintahkan siapapun beri contoh dulu. Ya. Di pimpinan di PWM mau ngasih perintah ya kepada misalnya anggotanya atau warga Muhammadiyah di Jawa Barat, ya. Besok kita semarakan masjid. Ya Anda ke masjid dulu. Kerjakan dulu, itulah ma'ruf. Ayah mau ngasih contoh kepada anaknya, ayo bangun malam tahajud. Ya Anda bangun dulu. Itulah ma'ruf. Sebab perintah yang tidak diberikan contoh pada nilai kebaikan sulit diikuti dengan nilai-nilai kemuliaan atau dengan nilai-nilai ketulusan. Jadi kalau ingin efektif, maka kata Al-Quran, bangun visi kebaikan dari setiap langkah yang kita telah siapkan. Kalau di Muhammadiyah ada khitahnya, ada matan keyakinan cita-cita Muhammadiyah, ini wujudnya kebaikan-kebaikan. Turunkan ke Jawa Barat, disurvei masyarakatnya apa saja, secara sosial bagaimana, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dinaikkan, kualitasnya seperti apa. Setelah ada itu semua, eksekusi semuanya dalam nilai-nilai kema'rufan. Beri contoh, turun, ya bentuk dalam bidang apapun, lembaga, dan hal-hal yang ada di turunan PWM Muhammadiyah. Kalau sudah semuanya ini, maka pesan Al-Quran wa yanhauna 'anil munkar, hindari hal-hal atau praktek-praktek yang tidak baik untuk mewujudkan yang ma'ruf ini. Jauhi. Ya, jangan menerima sumbangan yang tidak jelas, kan? Jangan berbuat sesuatu yang kotor. Gak ada Muhammadiyah menipu, gak ada Muhammadiyah mencuri, gak ada Muhammadiyah korupsi. Ya, patut dipertanyakan kalau ada mengaku orang Muhammadiyah dan mencuri atau korupsi atau terlibat pada hal yang kotor, patut dipertanyakan. Ya. Nah ini kalau ini bisa kita jaga dengan baik, kita turunkan dulu ke level yang paling mudah, dalam unit-unit yang kecil, bawa ke keluarga dulu. Di keluarga, jadi keluarga dengan visi khair yang baik. Ya, capaiannya apa? Muhammadiyah bikin dong, teruskan pedomannya. Kan punya dulu pedoman hidup Islami. Mana buku tarjihnya dulu yang sudah pernah ada? Mana pedoman hidup Islaminya? Kita PWM harus bergerak tuh. Kasih dong warganya bimbingan. Ini sekarang warganya pegang apa? Bagaimana bisa bermuhammadiyah dengan baik? Sementara tuntunannya belum didapatkan. Mana yang dari Muhammadiyah? Dari PWM-nya. Di Jawa Barat harus ngapain? Ya? Mana bimbingan ibadahnya? Mana bimbingan untuk muamalahnya? Mana bimbingan akhlaknya? Sehingga wajar kalau sebagian orang mencari. Datang ke taklim lain, datang ke sini, datang ke situ. Sehingga lupa dengan Muhammadiyahnya. Ini saatnya konsolidasi lagi, bikin lagi. Kalau bisa bikin pedoman hidup Islami, PWM Muhammadiyah Jabar, bidang akhlaknya apa, bidang ibadah terlebih dahulu, diturunkan dalil-dalilnya, dijelaskan dan sebagainya. Kalau perlu nggak usah dulu jauh-jauh, bikin yang spesifik dulu tentang sholat dulu, dari awal sampai akhir dijelaskan sehingga orang yang sholat paham dan mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Setelah itu naik level lagi, di bidang ekonomi turunkan lagi, dilingkan satu-satu dengan warga Muhammadiyah yang lain, sehingga bisa mengerti. Setiap keluarga punya pedoman. Nah, sekarang dituntut tapi nggak tahu pedomannya gimana. Dalilnya mana? Ini dalil. Ya, dalil itu pedoman. Ya, mana dalilnya? Mana petunjuknya? Nah, barangkali kita bisa kembalikan ke sini untuk mewujudkan generasi muflihun, generasi yang sukses, generasi yang bahagia, generasi yang khair ummah. Saya kira kita bisa mulai dari unit yang ini. Akan semua visi kebaikan, kita eksekusi dengan misinya sesuai dengan target-targetnya, dan kita harus kompak tinggalkan sebuah perilaku-perilaku yang tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita mulai dengan nama Muhammadiyah itu sendiri. Jadi saya kira harus pede lah. Ya, enggak usah takut membawa nama Muhammadiyah. Pede aja. Ya, pede bawa dan tampilkan dalam bentuk perilaku, alih-alih cukup membawa nama saja. Batiknya Muhammadiyah tapi perilakunya enggak Muhammadiyah. Ya, tampilkan. Ya, benderanya Muhammadiyah, tapi perilakunya jauh daripada itu. Tampilkan nilai kebaikannya, sehingga itu yang diterima dan menjadi persaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira jangan khawatir, Kiai Ahmad Dahlan juga bukan orang sembarangan. Nama aslinya Muhammad Darwis.
ya bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Sapitan bin Demang Jurang Juru hafal nggak ya? Sapitan bin Kiai Grebek bin ke atasnya ditarik ke Sunan Giri ya. Ke Sunan Giri ini nanti nyambung ke Ahmad Khan nanti nyambung ke Ali Zainal Abidin, nanti nyambung ke Husain bin Ali, nyambung ke Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau pun masih keturunan Nabi. Ya, jadi bukan orang sembarangan yang juga mengaji dari Kiai Haji Soleh Darat sampai dengan ke Mekah, sampai belajar nanti di Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sampai mengembangkan sampai pulang dan mendapatkan keberkahan dengan 108 tahun dari Muhammadiyah yang telah beliau bangun. Tapi penting untuk kita pahami dengan baik bahwa Muhammadiyah punya nilai-nilai, punya ajaran-ajaran. Ya, kita tidak diajarkan untuk mengkultuskan satu dua orang atau sosok tertentu, tapi mengambil nilai kebaikan dari situ yang dengan izin Allah mengalirkan jariah pahala kebaikan pada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pada semua tokoh-tokoh besar kita. Tapi bagaimana nilai kebaikan itu membantu kita untuk berubah jadi lebih baik dari negara kita saat ini. Kita butuh Ahmad Dahlan yang baru. Ya, kita butuh Kiai Haji Agus Salim yang baru. Kita butuh Jenderal Sudirman yang baru. Kalau bisa sekarang, bukan kalau bisa, kita harus bergerak. Muhammadiyah itu besar, organisasi besar. Ya, organisasi besar. Tanamkan dalam jiwa kita itu. Organisasi yang sangat besar, persyarikatan besar yang memberikan banyak kontribusi di bangsa ini. Jadi mesti ada kader-kader potensial hadir saat ini. Mana ekonom terbaik Muhammadiyah? Mana ahli hukum terbaik Muhammadiyah? Ayo tampil. Mana diplomat Muhammadiyah? Karena itu bangun konsolidasi, dan Jawa Barat saya kira harus menginspirasi untuk semua itu. Dengan upaya dan niat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kontribusi terbaik bagi negara yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di 108 tahun Milad Muhammadiyah dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Saya akan sangat senang sekali jika di PWM juga membangun komunikasi bila ada kegiatan-kegiatan yang ke depan bisa kita komunikasikan dari bidang-bidang tertentu. Ya, semisal penguatan di bidang pendidikan misalnya, nanti Muhammadiyah bisa menjembatani. Saya kira Pak Suhada, Pak Rafani, Pak Dadang Syarifuddin ya di PWM, itu kan banyak itu yang bisa diakses di PP, peluang-peluang beasiswa. Ya, ada yang ke Eropa, ada yang ke Timur Tengah. Tolong dipublikasikan ke warga Muhammadiyah Jabar, sehingga nanti bisa mungkin mengirim kader-kader terbaiknya di PCIM, balik lagi ke Indonesia, nanti bisa masuk di Tarjih PWM Jabar, gitu kan? Dan kita bisa fasilitasi, insya Allah memberikan akses terbaik yang kiranya bisa memberikan inspirasi dan penguatan-penguatan untuk warga Muhammadiyah khususnya di Jawa Barat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon izin, waktunya sangat terbatas sekali, dan saya juga harus berangkat ke luar. Ini ada acara di luar kota, masih sekitar 3-4 jam saya harus tempuh perjalanan. Saya mengucapkan terima kasih, selamat khususnya kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat atas terselenggaranya acara milad pada hari ini. Semoga senantiasa diberkahi, diberikan kekuatan, dan sekali lagi saya sangat senang jika bisa bersinergi ke depan dalam program-program yang kiranya bisa menguatkan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai berbangsa yang lebih baik yang bisa menginspirasi dari Muhammadiyah khususnya pimpinan Muhammadiyah wilayah Jawa Barat. Demikian saya sampaikan. Nasrullahi fathun qarib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.